Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Salam sehat sampai tua. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana makanan apa yang bisa memperlancar ASI. Nah, simak sampai selesai ya. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi pada prinsipnya ASI itu diproduksi kalau ada hormon yang namanya prolaktin. Dia akan bisa diproduksi hormon ini dan kemudian ASI-nya bisa keluar, ASI-nya jumlahnya cukup. Itu kalau beberapa hal terpenuhi. Satu, ibunya sehat. Kedua, cukup gizi. Ketiga, cukup cairan. Nah, Anda kalau belum nonton video kami yang ini nih. Yang saya kasih tahu bahwa setelah melahirkan orang nggak boleh minum dan sebagainya. Ini nonton dulu ya, supaya nyambung dengan video yang ini. Salah satu cara yang bisa memperbanyak produksi ASI adalah dengan menghisapkan putingnya ibu, menjadi payudaranya ibu dihisap. Kalau bisa justru bukan oleh pompa sebagus apapun tidak akan bisa menggantikan hisapan mulut bayi itu sendiri. Jadi meskipun ASI Anda belum keluar, jangan lupa satu, menyusuilah sedini mungkin. Jadi programnya kita adalah inisiasi menyusu dini, bukan menyusui ya, inisiasi menyusu dini. Nah, kemudian yang kedua adalah sesering mungkin kita hisapkan ke bayi, karena dengan rangsangan hisapan dari bayi itu, maka hormon prolaktin akan dipacu untuk dikeluarkan oleh otak kita. Jadi makanan apa yang bisa menunjang supaya ASI-nya ibu lebih banyak? Nah, satu, yang penting adalah cukup gizi, kualitas dan kuantitasnya cukup ya. Cukup gizi itu maksudnya kualitas dan kuantitasnya cukup. Paling gampang ya 4 sehat 5 sempurna. Itu paling gampang. Nah, terus kuantitasnya bagaimana? Nah, pada ibu menyusui, kebutuhan kalorinya meningkat sekitar 300 kilokalori per hari. Nah, berikutnya adalah dia cukup juga jumlah cairan yang masuk ke tubuh kita. Kalau bisa, usahakan cukup cairan dan elektrolit. Nah, elektrolitnya ini ngambil dari mana? Paling gampang dari sayur dan buah-buahan. Atau kalau mau ngambil elektrolit yang cukup baik adalah dari air kelapa. Nah, bagaimana dengan makanan-makanan yang sering dibicarakan orang? Salah satunya daun katuk. Daun katuk memang bisa membantu ya, bisa membantu. Jadi bukan kemudian kalau Anda makan daun katuk ASI-nya pasti keluar, tidak. Tetapi dia bisa membantu untuk memperlancar atau sedikit menambah jumlah ASI yang kita produksi. Jadi memang bisa digunakan tetapi tidak mutlak. Jadi Anda makan daun katuk kemudian ASI-nya pasti keluar, itu tidak seperti itu. Gandum ini dipercaya bisa meningkatkan air susu ibu, tetapi sebenarnya ini nggak jelas. Tetapi karena dia mengandung zat besi juga, maka diharapkan dengan zat besi yang ada di tubuh yang dikonsumsi oleh ibu ini, karena darah nifas yang keluar bisa membantu meningkatkan HB dan kemudian akan meningkatkan produksi air susu ibunya. Jadi gandum di sini buktinya belum jelas ya.
silahkan saja kalau mau dicoba, tetapi artinya bukan kemudian gandum ini pasti akan meningkatkan produksi air susu. Pari ini dipercaya juga bisa meningkatkan produksi air susu, tetapi sebenarnya ya intinya sayuran yang kita konsumsi apapun itu, terutama sayuran hijau, dia bisa membantu. Jangan lupa tadi saya bilang 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna itu salah satunya adalah sayuran hijau, wortel dan lain-lain ya. Jadi perlu diingat di sini adalah sebenarnya kalau misalnya 2 hari pertama itu ASI Anda belum keluar, jangan takut. Bayi Anda hisapkan ke puting kita. Bayi Anda menghisap, dia tidak dapat nutrisi, tidak masalah. 2 hari pertama itu bahkan dibilang tidak usah dikasih nutrisi, tidak ada masalah. Kenapa? Begitu bayi Anda menghisap dot, maka akan terjadi yang namanya bingung puting, sehingga akhirnya bayi itu akan susah untuk menyusu di kemudian hari. Nah, yang kedua yang perlu diingat adalah biasanya produksi air susu itu hari kedua atau hari ketiga setelah melahirkan baru mulai muncul. Ya, jadi jangan bingung dan jangan takut kalau awal-awal setelah melahirkan kok belum keluar gitu. Nah, pada ibu-ibu yang bahkan sebelum melahirkan sudah keluar air susunya, berbahagialah Anda karena begitu bayi Anda lahir, maka si bayi tersebut bisa langsung mendapatkan nutrisi dari ibunya. Sementara sekian tips-tips dari kami. Salam sehat sampai tua. Jangan lupa kalau masih bingung komen di bawah ya. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di-like ya. Dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum mengerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat sampai tua.